Yo, what's up Boots Hero Mania dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama gue Fajar, kapten kalian di channel Boots Hero. Gimana kabar kalian semuanya? Kapten harap kalian baik-baik saja. Dan buat kalian semua yang ngikutin komunitas di channel Boots Hero, pasti kalian udah pernah lihat postingan ini. Jadi di postingan itu kapten sebenarnya mancing kalian semuanya untuk ngasih saran kira-kira harus ngambil warna yang mana. Karena terus terang gue bingung mau ngambil Lightspeed yang warna hijau atau yang warna hitam ungu. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk mengambil yang warna hitam ungu karena ya menurut gue lebih oke aja. Dan akhirnya setelah minta izin sama istri, ya sebenarnya gue minta maaf sih, bukan minta izin, gue akhirnya bisa nge-review produk ini buat kalian semuanya gitu. Ini adalah Lightspeed 3 yang baru rilis di akhir tahun 2021 kemarin, dan gue baru sempat beli di bulan Januari 2022 ini secara sembunyi-sembunyi gitu, meskipun akhirnya ketahuan juga dan gue harus minta maaf. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting sepatunya ini udah gue beli gitu. Jadi itulah menangnya kita ya. Oke, jadi di video ini gue akan nge-review sepatu Specs Lightspeed 3 ini yang sebenarnya nggak memenuhi ekspektasi gue. Jadi buat kalian semua yang penasaran dengan review sepatu ini, silakan simak video ini sampai habis. Tapi seperti biasa, gue ingetin buat kalian semua yang baru gabung ke channel Boots Hero, silakan klik tombol subscribe sekarang juga, karena channel Boots Hero adalah channel yang menyenangkan untuk membahas tentang sepatu sepak bola ataupun sepatu futsal. Di channel Boots Hero juga sering membagikan tips dan trik tentang dunia persepatuan seperti football hacks dan lain-lain. Jadi buat kalian semua yang baru gabung ke channel Boots Hero, nggak akan rugi kalau kalian klik tombol subscribe sekarang juga. Ya, langsung aja di subscribe ya teman-teman. Oke, sebelum gua ngajak kalian semuanya untuk nge-review sepatu ini mulai dari atas sampai bawah, gua mau nunjukin ke kalian semuanya detail dari sepatu ini. Nah, seperti itu tadi detail dari sepatu ini, dan kemudian mari kita review sepatu ini mulai dari bagian uppernya. Upper dari sepatu ini menggunakan bahan full sintetis, mulai dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Nah, sepatu ini uppernya terlihat licin semua bagiannya teman-teman. Tapi sebenarnya teman-teman, yang licin itu cuma ada di bagian frame-nya aja. Untuk di bagian heel cap-nya, itu seperti ada tekstur di bagian belakang sini. Cuman kalau dilihat dari video atau gambar mungkin nggak terlalu terlihat. Tapi kalau misalnya kalian udah memegang sepatu ini, pasti akan kerasa teman-teman. Untuk ketebalan uppernya sendiri menurut gua ini cukup tebal ya teman-teman. Mungkin ini menjawab keluh kesah dari para konsumen sepatu Lightspeed sebelumnya, seperti Lightspeed Reborn dan juga Lightspeed 20. Kan produk Lightspeed yang lama itu uppernya sangat rawan banget, ketika keinjek pull pasti gampang banget buat sobek. Nah, jadi di sepatu Lightspeed 3 ini akhirnya dibuatlah upper yang lebih tebal daripada seri sebelumnya. Tapi meskipun uppernya ini tebal, sepatu ini uppernya cukup elastis teman-teman. Selanjutnya lidah dari sepatu ini terpisah dari bagian uppernya. Kemudian untuk talinya ini menggunakan tali terbaru dari Specs yang awal penggunaannya itu ada di sepatu LS Ultra. Yang menurut gua tali sepatu ini tuh adalah tali sepatu terbaik dari Specs saat ini, karena tali sepatu ini ketika sudah diikat itu tidak mudah untuk lepas, dan talinya pun cukup tipis ya teman-teman. Jadi tali sepatu ini tuh nggak akan ngeganggu kita saat mengontrol bola-bola atas. Oke, itu aja yang bisa gue bahas untuk bagian uppernya. Selanjutnya kita masuk ke bagian insole dari sepatu ini. Nah, gue akan ngebahas mulai dari paddingnya ya. Di bagian innernya ini, paddingnya ini menggunakan bahan sintetis, kemudian dengan ketebalan busa yang menurut gue udah cukup, dan di bagian tumit ini cekungannya kerasa banget. Jadi sepatu ini tuh lockdownnya kerasa banget. Pas gue coba juga memang iya, lockdown dari sepatu ini tuh emang luar biasa. Jadi sepatu ini tuh ketika digunakan nggak akan kerasa ngangkat-ngangkat gitu di bagian tumitnya. Tapi di sini ada yang pengen gue koreksi, dan menurut gue ini adalah kritik ya buat Specs ya. Karena untuk sepatu Specs dengan harga yang menurut gue cukup mahal, di bandrol 579.800, seharusnya insole dari sepatu ini itu bisa lebih bagus daripada ini. Kenapa insole-nya ini biasa aja gitu? Padahal sepatu Lightspeed Reborn dan juga LS20 itu insole-nya lebih bagus daripada ini, dan harga mereka itu jauh lebih murah. Seenggaknya insole dari sepatu ini harusnya tuh ada relief-nya atau ada teknologi-teknologinya gitu. Tapi di sini tuh insole-nya ya udah kayak insole biasa gitu, malah terlihat seperti sepatu-sepatu dengan harga di bawah 300 ribuan kalau menurut gua ya. Mungkin kalau misal ada pihak Specs yang nonton, bisa diperbaiki lah untuk produksi terbarunya nanti. Oke, itu aja sih yang bisa gue bahas untuk bagian insole-nya. Kemudian kita lari ke bagian sole plate-nya. Nah, untuk pull dari sepatu ini memiliki tipe blade stud, dan untuk bentuk sole plate-nya ini terpisah teman-teman, antara di bagian belakangnya, di bagian bawah tumit, kemudian di bagian depannya, di bagian telapak kaki depan. Kalian pasti bakal mikir, oh berarti di bagian tengahnya sini empuk dong, berarti sepatu ini gampang ditekuk dong. Enggak kayak gitu teman-teman. Karena di bagian dalam sepatu ini itu seperti ada platnya teman-teman, ada plat
yang membuat sepatu ini tuh di bagian tengahnya ini kuat teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya di bagian tengah sepatu ini itu gampang banget buat patah. Sebenarnya nggak teman-teman, karena ini kuat banget. Ini bisa kelihatan ya teman-teman. Kemudian untuk bahan poolnya sendiri ini plastik teman-teman yang berwarna clear. Ini mungkin kalau di gambar atau video kelihatannya bagian pool yang depan ini warnanya pink, kemudian untuk di bagian belakang ini warnanya biru. Padahal enggak. Ini tuh sebenarnya poolnya warnanya clear. Cuman karena backgroundnya ini warnanya pink, jadi pool yang berwarna clear ini terlihat mengikuti warna backgroundnya seperti itu teman-teman. Ini adalah bentuk sole pad terbaru dari Specs yang penggunaannya diawali oleh sepatu Specs Alpha Pro dan kemudian berlanjut ke sepatu series Lightspeed 3 ini. Dan teknologi seperti ini itu udah pernah digunakan di sepatu luar negeri yaitu Nike. Dan ini tuh mencerminkan sepatu tipe speed banget ya teman-teman. Ini gua rasa poolnya ini oke banget ini ya. Tapi yang jadi masalah ini teman-teman, di bagian alasnya ini, misal kalian pakai sepatu ini untuk main di lapangan yang keras atau yang mungkin banyak batu-batu kerikilnya gitulah, kan banyak tuh lapangan-lapangan yang kayak gitu yang nggak terlalu terawat seperti itu teman-teman. Ini kan bahannya sama seperti bahan uppernya ya teman-teman, di bagian tengah sole plate-nya ini. Nah itu rawan banget untuk lecet dan juga terkelupas. Jadi gue kasih saran ke kalian semuanya, sebaiknya kalau kalian pakai sepatu ini itu di lapangan yang bagus aja teman-teman, atau minimal di lapangan yang rumputnya itu rata. Oke, overall sepatu ini tuh udah good banget. Untuk keringanannya ya lo tau lah, sepatu Lightspeed, sepatu tipe speed ya jelas enteng banget, sama seperti sepatu-sepatu terdahulunya. Cuman kalau dari segi keringanan memang sepatu ini nggak lebih ringan daripada sepatu LS20. Gua rasa sepatu ini ya untuk bobotnya sama lah seperti LS Ultra, tapi ya sudah termasuk ringan. Dan gue di sini mau ngejelasin kenapa sepatu ini tuh nggak sesuai sama ekspektasi gue. Karena tadinya gue mikir sepatu ini tuh akan aman-aman aja di kaki gue yang sebenarnya jenisnya itu standar, meskipun emang cenderung wide. Tapi ketika gue dulu memakai sepatu Lightspeed 20, kemudian sepatu LS Reborn, kemudian juga LS Ultra, gue itu tetap aman-aman aja teman-teman, meskipun mereka itu sebenarnya tipikalnya sepatu slim. Tapi untuk di sepatu Lightspeed 3 ini teman-teman, sepatu ini super slim banget. Bahkan untuk kaki gue ketika pakai sepatu ini itu kelihatan nongol-nongol gitu teman-teman. Jempol gue kelihatan nongol, jari-jari gue kelihatan nongol di bagian uppernya sini nih. Dan itu membuat gue nggak nyaman pakai sepatu ini, karena sepatu ini tuh kerasa slim banget. Jadi buat kalian semuanya yang punya kaki wide atau kaki standar cenderung wide lah, gue nggak merekomendasikan sepatu ini. Mungkin sepatu ini pun nggak akan gue pakai ya untuk bermain, karena gue khawatir kaki gue bisa lecet kalau pakai sepatu ini untuk main, karena kerasa press banget cuy. Ini gue nggak pakai kaos kaki aja kerasa nge-press banget kalau pakai sepatu ini, apalagi kalau misalnya gue pakai kaos kaki coba. Tapi gue tetap apresiasi sama Specs karena ini merupakan produk terbaru dari Specs dengan teknologi-teknologi terbarunya. Dan untuk harga sendiri sepatu ini tuh dihargai dengan bandrol 579.800. Meskipun ada beberapa seller yang ngejual sepatu ini di atas harga bandrol, tapi masih ada kok seller-seller yang ngejual sepatu ini dengan harga bandrol atau di bawahnya. Tapi ya sedikit, nggak terlalu banyak ya. Oke, menurut gue itu aja yang bisa gue bahas tentang sepatu Lightspeed 3 ini. Meskipun sebenarnya gue sedih ya, karena gue beli sepatu baru kali ini gue beli sepatu baru, tapi nggak bisa gue pakai karena sepatunya ini gue ngerasa sempit banget, ngepres banget di size 41. Padahal untuk sepatu-sepatu Specs lainnya gue nggak merasakan hal yang seperti ini gitu. Ya mungkin ini azab ya karena gue beli sepatu ini diem-diem. Oke, itu aja video yang bisa gue bagikan kepada kalian semuanya hari ini. Buat kalian semua yang suka dengan video seperti ini, silahkan klik like, komentar di bawah jika kalian ingin tanya sesuatu apapun, share ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Boot Zero dan nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari Boot Zero. Terakhir, pesan dari Kapten Main Sepak Bola, nggak usah barbar dan tetap cintai sepak bola Indonesia.